kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan dari terjemah Al-Quran dengan menggunakan metode manhaji. Di sini mata kuliah kita diampu oleh Bapak dosen kita, yakni Bapak Raufik Hidayat, MPD. Marilah kita simak baik-baik presentasi dari kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardah, DIM T 2018-1093. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang metode manhaji. Saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan pengertian dari metode manhaji ini. Sebelum kita memahami lebih mendalam lagi tentang metode manhaji ini, perlu kita ketahui apa makna dari metode manhaji tersebut. Metode manhaji merupakan metode yang membantu siswa atau santri yang memahami dan menghafal dan menerjemahkan Al-Quran dengan terperinci, sehingga dapat diterapkan kepada orang lain. Metode ini sangat perlu dimiliki oleh siswa, apalagi di masyarakat pedesaan. Karena realitanya, kebanyakan masyarakat pedesaan banyak sekali yang tidak paham terhadap isi Al-Quran. Mereka hanya bisa membacanya saja, tidak bisa memahaminya. Oleh karena itu, siswa perlu belajar metode manhaji ini dengan harapan dapat mengajarkan terhadap orang lain, khususnya siswa yang ada di pedesaan. Metode manhaji di sini mengkhususkan kajiannya terhadap ilmu nahwu dan syaraf dalam rangka untuk memudahkan pembelajaran dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga metode ini banyak diterapkan di pondok pesantren tradisional maupun modern. Metode ini sangat perlu diberikan kepada siswa, dan tidak lupa guru agama memiliki kewajiban dalam belajar metode manhaji ini. Karena dalam mata pelajaran agama pastinya ada ayat yang harus dipahami dan ditafsirkan. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Hidayatul Rauf, NIM T 2018-1069. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari presentasi sebelumnya, yaitu yang membahas tentang metode manhaji. Dan di sini saya akan bahas tentang keistimewaan metode manhaji. Perlu kita ketahui bahwasanya keistimewaan metode manhaji ini terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama dapat kita lihat dari segi metodenya. Dalam mempelajari metode manhaji ini, metode ini mengajarkan kepada para peserta didik untuk mempelajari Al-Quran secara berturut-turut dan bertahap sesuai juznya, yaitu mulai dari juz 1 hingga sampai juz 4. Dan dalam proses pembelajarannya pun cara pengkajiannya itu sesuai jenjang-jenjang yang sudah diterapkan dalam metode manhaji tersebut. Dan yang kedua yaitu dapat kita lihat dari segi masa belajarnya, bahwa dalam pembelajaran metode manhaji ini peserta didik dapat menempuh dalam waktu yang relatif efektif. Ya, karena apa? Dalam waktu singkat itu, metode ini dapat menyesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya. Artinya dalam proses pembelajaran itu hanya mengkaji beberapa juz saja, dan dalam waktu yang singkat pun mereka sudah bisa mengartikan ayat-ayat Al-Quran meski dalam batasan-batasan tertentu. Dan yang ketiga yaitu dari segi kelembagaannya, dapat kita lihat keistimewaan metode manhaji ini dalam segi kelembagaannya ini dengan cara kita mengadakan suatu pembelajaran metode manhaji ini di dalam suatu lembaga, yang mana dengan diadakannya metode manhaji ini dapat membantu peserta didik dalam mempelajari Al-Quran dan teori-teori bahasa Arabnya, yang mana notabene peserta tersebut masih belum pernah mengenyam pendidikan di suatu pondok pesantren. Juga belum tentu di suatu daerah tersebut ada pondok pesantren. Meskipun ada dalam daerah tersebut, belum tentu mereka atau peserta didik itu dapat mengikuti
karena mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi mereka tidak dapat mengenyam di pendidikan pondok pesantren tersebut. Seperti contoh faktor lingkungan, terus spesialisasi, faktor pekerjaan, dan lain-lain. Dan yang keempat, kita dapat mengetahui dari segi sistemnya, yaitu dengan cara menggunakan sistem CPSA yang disebut dengan sistem cara belajar siswa aktif, yang mana dalam pembelajaran tersebut nanti akan dibentuk beberapa kelompok, dan dalam kelompok tersebut terdiri dari 15 orang. Dalam pembelajaran tidak memungkinkan mereka memiliki daya serap yang sangat tinggi dan efektif. Karena apa? Karena mereka dalam sistem ini mereka dituntut untuk belajar secara aktif dan bagaimana cara mengartikan ayat melalui kajian dari arti kata-katanya. Dan yang kelima ini kita dapat mengetahui keistimewaan metode manhaji itu dari segi pesertanya. Bahwasanya metode manhaji ini bisa diikuti oleh berbagai kelompok usia, mulai dari usia 17 tahun atau usia SMA ke atas hingga sampai yang teratas. Tentunya dengan kemampuan keilmuan dan latar belakang mereka yang berbeda-beda. Dan mengapa harus usia 17 tahun ke atas? Karena dalam usia itu peserta dapat diajak untuk berpikir, menalar, dan menganalisis, sehingga dapat memudahkan dalam pembelajaran metode manhaji. Dan yang keenam, dapat kita lihat dari segi waktunya. Metode manhaji ini dapat diselenggarakan kapan dan di mana saja dengan menyesuaikan situasi dan kondisi peserta didik. Dan dalam pembelajarannya pun metode manhaji ini juga menyesuaikan dengan daya serap peserta didik tersebut. Apabila daya serap mereka lebih cepat, maka akan lebih cepat tuntas belajarnya. Dan yang ketujuh, yaitu kita dapat melihat keistimewaan metode manhaji ini dari segi praktisnya. Dan kenapa dikatakan praktis? Karena dalam metode manhaji ini proses pembelajarannya langsung menyajikan pelajaran berupa ayat-ayat Al-Quran dan sekaligus langsung dengan bahasa Arabnya. Dengan demikian dapat mempersingkat waktu dalam pembelajaran metode manhaji ini, dan peserta didik tidak perlu mencari waktu secara khusus untuk mempelajari bahasa Arab atau yang biasanya disebut dengan mushaf. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvie Nurjana, NIM T 2018-1098. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya. Yang akan saya bahas yaitu kelemahan dan urgensi metode manhaji. Oke, yang pertama yaitu kelemahan. Kelemahan metode manhaji ini kami menemukan dua, yaitu mengenai metode ini tidak bisa diikuti oleh usia di bawah 17 tahun. Ini dapat dilihat dari penjelasan mengenai metode pembelajaran poin A. Di sana dikatakan bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa orang dewasa. Yang kelemahan kedua yaitu metode ini menggunakan alokasi waktu 90 menit. Mengingat kemampuan peserta yang berbeda-beda, menurut kami waktu yang singkat itu kurang efektif untuk mencapai target yang ditentukan. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai urgensi metode manhaji. Di sini urgensi yang kami temukan ada dua juga, yaitu deskriptif dan terapan. Yang deskriptif ini maksudnya metode manhaji ini merupakan sebuah jalan pintas dalam memahami atau mengerti Al-Quran secara lengkap dan menyeluruh. Bukan saja kajian kata atau ayat, tapi sekaligus kandungan isi bahasa, baik materi maupun strukturnya, kaidah dan jiwa bahasanya. Karena apa? Karena kesemua itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang kedua yaitu terapan.
Terapan di sini maksudnya dengan adanya program ini diharapkan bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat Muslim, terutama kalau mereka yang tidak mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan pondok atau madrasah dari usia remaja 17 tahun sampai 60 tahun. Sehingga secara umum bisa mengarah kepada masyarakat Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila, NIM T2018-1059. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode manhaji. Metode manhaji ini menurut saya memberikan manfaat yang cukup signifikan sekali. Di sini, manfaat dari metode manhaji terbagi menjadi 7. Apa saja? Yang pertama adalah bagi umat. Dengan menggelar metode ini berarti menambah pesatnya syiar Islami yang secara kualitas maupun secara kuantitas. Yang secara kontinu memang harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi kualitasnya menjadi lebih baik. Yang kedua adalah bagi suatu lembaga. Apabila lembaga tersebut mengadakan metode ini atau menyelenggarakan metode ini dapat meningkatkan kegiatan atau aktivitas bagi sekolah atau penyelenggara tersebut dalam rangka mensikapi dan menjawab tantangan zaman di mana eksistensi dan perannya sangat dibutuhkan oleh seluruh umat. Yang kedua adalah bagi peserta didik, dapat meningkatkan kualitas pribadi yang secara psikologis maupun secara ilmiah sehingga akan memperluas wawasan mereka. Selanjutnya akan berdaya guna untuk meningkatkan amalan yang islami sesuai dengan isi dan kandungan dalam ayat-ayat Al-Quran yang mereka pelajari. Di samping itu, mereka yang tadinya baru sampai pada tingkatan baca saja akan bisa meningkatkan lagi sampai kepada pemahaman apa yang mereka baca, baik dalam Al-Quran maupun dalam sholat mereka. Yang selanjutnya adalah bagi pemerintah. Program ini ikut serta mewarnai dan membangun bidang mental spiritual untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, minimal sebagai upaya bentuk peningkatan sumber daya manusia, sejalan dengan penghayatan dan pengamalan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara murni dan konsekuen khususnya kepada sila yang pertama, yakni sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang selanjutnya adalah bagi keluarga. Dengan mengikuti program ini akan mendapatkan apa yang terkandung di dalam kitab suci mereka, yakni kitab Al-Quran. Untuk selanjutnya akan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Tentunya akan menjadi dambaan setiap keluarga, ya atau bukan? Di samping itu, mereka akan menepis budaya yang tidak islami. Selanjutnya adalah bagi takmir masjid atau mushola. Dengan membuka program ini, akan memberikan nilai tambah dan menyemarakan dan meningkatkan aktivitas yang sudah ada. Sehingga fungsi masjid dan mushola akan lebih meningkatkan dan dapat dirasakan bagi umat Islam sebagai salah satu pusat pendidikan dan budaya umat. Yang selanjutnya adalah bagi jamaah. Jamaah yang mengikuti metode dari manhaji, yakni dengan mengikuti program ini, mereka akan bisa mengerti secara langsung ajaran Al-Quran dan selanjutnya tanpa diragukan lagi, mereka akan menyatukan wawasan dan langkah mereka. Apalagi karena Al-Quran mengajarkan ukhuwah Islamiyah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.